tapi masih terlalu dini ya. Kita jangan gara-gara kemarin titik-titik-titik ya, nah mestinya dapat titik-titik ya, nggak dapat. Keputusan bijak tadi pagi. Yes, alhamdulillah. Piala AFF dirombak total. Indonesia auto gembira seumur hidup. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Keputusan bijak tadi pagi. Yes, alhamdulillah. Piala AFF dirombak total. Indonesia auto gembira seumur hidup. Begini kenyataannya. Bantu Timnas Indonesia, Gianni Infantino bikin Piala AFF 2024 masuk agenda FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah berjanji memasukkan turnamen Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Kini, harapan seluruh pecinta sepak bola Indonesia terarah pada satu pertanyaan krusial itu. Akankah janji tersebut direalisasikan pada Piala AFF 2024? Bisakah Gianni Infantino membantu Timnas Indonesia meraih gelar juara untuk pertama kalinya? Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Piala AFF 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing yang dilakukan kemarin, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam kondisi normal alias full squad, Timnas Indonesia diprediksi dapat mengalahkan lawan-lawannya dan keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun, tantangan besar membayangi langkah Timnas Indonesia. Mengapa? Karena di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tak bisa memanggil para pemainnya yang merumput di luar negeri. Penyebabnya adalah Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Akibatnya, pelatih Shin Tae-yong tidak dapat memanggil para pemain internasional secara leluasa. Keraguan pun mengemuka, apakah Timnas Indonesia mampu menjadi juara jika hanya mengandalkan pesepak bola Liga 1? Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Piala AFF dijadikan sebagai turnamen resmi FIFA? Atau kalian punya pendapat sendiri tentang Piala AFF? Ayo teman-teman, tulis pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Namun, sebuah harapan muncul dari janji Gianni Infantino. Setelah menyaksikan final Piala AFF 2022, Infantino berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam kalender FIFA. Sejauh ini di Asia, hanya ada dua turnamen yang masuk ke dalam kalender FIFA, Piala Asia dan Piala Arab FIFA, yang diikuti tim-tim Asia Barat dan Afrika Barat. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni Infantino, dikutip dari Zing News. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, kawasan ini penuh dengan antusiasme sepak bola. Dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara menunjukkan ketertarikan dan hasil baik di sepak bola pria dan wanita. Infantino, yang beberapa kali berkunjung ke Indonesia, paham betul potensi ini. Jika Piala AFF resmi masuk ke dalam kalender FIFA, Timnas Indonesia jelas diuntungkan. Shin Tae-yong dapat memanggil para pemain bintangnya yang merumput di luar negeri, seperti Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan lain-lain. Dengan full squad, seperti yang sudah diutarakan di atas, sulit membendung Timnas Indonesia agar tidak juara Piala AFF 2024. Jadi, apakah FIFA akan membuat gebrakan demi memuluskan jalan Timnas Indonesia meraih trofi pertama di ajang ini? Semua mata tertuju pada Gianni Infantino, menunggu dengan napas tertahan. Kita semua berharap janji itu bukan sekadar angin lalu, melainkan sebuah langkah nyata untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Yes! Kabar gembira teman-teman! Timnas Indonesia naik kelas, tak ada grup neraka di Piala AFF. Ayo bangkit Garuda!
Timnas Indonesia bersiap menaklukkan Asian Cup Championship 2024. Timnas Indonesia bersiap menciptakan sejarah di grup B Piala AFF 2024, yang kini bernama Asian Cup Championship. Sekilas, mungkin terlihat seperti grup yang mudah, tapi jangan salah, inilah ajang pembuktian sejati. Dalam kejuaraan yang berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember, Indonesia akan bertarung dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dan lagi-lagi, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Ya, Vietnam, rival abadi yang selalu kita temui sejak kualifikasi Piala Dunia 2022, Piala AFF 2020, Piala Asia 2023, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, berbeda dengan masa lalu, di mana kita sering khawatir jika berhadapan dengan Vietnam karena dominasi mereka, kini waktunya berubah. Tim Merah Putih tak lagi gentar. Media Vietnam pun menyadari kekuatan Indonesia, menyebut grup B ini sebagai grup maut. Betul, mereka gentar. Meskipun persaingan di grup A yang berisi Thailand, Malaysia, dan Singapura terlihat lebih ketat. Jangan salah. Media Indonesia melihatnya dengan perspektif baru, grup A bukan jalan terjal bagi kita, bukan berarti meremehkan, tetapi karena mentalitas dan kepercayaan diri kita sudah berubah. Timnas Indonesia kini dilihat sebagai calon kuat juara. Dan ini bukan hanya omong kosong. Bukti nyata adalah 3 kali berturut-turut Indonesia mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 dan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ingat, sebelumnya kita hanya bisa meraih hasil imbang atau kalah saat bermain defensif. Kini, Indonesia bermain ofensif dan hasilnya gemilang. Dengan kenyataan ini, mampukah Indonesia menjuarai grup B, mengalahkan runner-up grup A, melaju ke final, dan menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya? Harus bisa. Dengan banyaknya pemain kita yang berkiprah di luar negeri, mungkin akan ada tantangan dalam memanggil mereka, namun ini saatnya PSSI dan operator Liga 1, PT LIB, menunjukkan strategi jitu mereka. Liga 1 2024-2025 dimulai pada Agustus 2024, artinya kompetisi domestik sedang berjalan saat Piala AFF berlangsung. Klub mungkin enggan melepas pemain, namun PSSI harus siap dengan solusi. Menghentikan liga selama 1 bulan bisa jadi opsi, atau jika tidak, pastikan ada kesepakatan dengan klub agar para pemain dapat memperkuat timnas tanpa halangan. PSSI juga harus bijak dalam mengelola pemain yang berkarir di luar negeri. Jangan sampai memaksakan mereka karena Piala AFF memang di luar kalender FIFA. Diplomasi PSSI sangat penting di sini, seperti saat menganggap ajang Piala Asia U23 2024 sebagai prioritas, mengatasi halangan dari klub pun bisa dilakukan. Tahun ini adalah kesempatan ketiga bagi Shin Tae-yong untuk membawa Indonesia menjadi kampiun setelah 2 edisi sebelumnya hanya berhasil menjadi runner-up dan semifinalis. Harapan besar terletak di pundaknya dan di pundak para pemain. Inilah saatnya untuk mencetak sejarah, membawa pulang trofi Piala AFF, dan menunjukkan bahwa Garuda sudah bangkit. Ayo Indonesia, kita pasti bisa. Update terbaru pemain-pemain abroad teman-teman. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tiba di tanah air. Martin Paes OTW Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, telah tiba di tanah air, sementara Martin Paes sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Sesuai jadwal, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memulai pemusatan latihan menjelang pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Senin, 27 Mei 2024. Sebanyak 22 pemain dipanggil, termasuk beberapa pemain yang bermain di luar negeri. Shane Patinama menjadi pemain luar negeri pertama yang tiba di Indonesia. Pemain KAS Eupen tersebut sudah tiba di Bali sejak 14 Mei 2024. Shane Patinama memilih berlibur terlebih dahulu bersama kekasihnya sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain kedua yang tiba di tanah air adalah Ragnar Oratmangun. Dari unggahan Instagramnya, Ragnar terlihat sedang berkeliling di Indonesia. Lalu, siapa pemain luar negeri ketiga yang akan tiba di Indonesia? Apakah kiper FC Dallas, Martin Paes? Nama Martin Paes belum dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Namun, Shin Tae-yong dikabarkan akan memanggil 2 pemain tambahan.
Tidak menutup kemungkinan dua pemain tersebut adalah Martin Paes dan Kelvin Verdonk. Di unggahan Instagramnya, Martin Paes membagikan foto berada di dalam pesawat. Apakah kiper berusia 25 tahun itu akan terbang ke Indonesia? Peluangnya ada, namun kecil. Kemungkinan besar, Martin Paes sedang dalam perjalanan ke St. Petersburg, Florida, Amerika Serikat. Sebab, pada Kamis 23 Mei 2024 pukul 7.30 WIB, FC Dallas dijadwalkan bertandang ke markas Tampa Bay Rays dalam lanjutan AS Open Cup 2024. FC Dallas memiliki jadwal padat hingga 2 Juni 2024. Dari 23 Mei hingga 2 Juni 2024, atau hanya dalam kurun waktu 11 hari, FC Dallas akan melakoni 4 pertandingan. Harapannya, seluruh pemain terbaik Timnas Indonesia bisa bergabung. Timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal melawan Irak dan Filipina untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Piala Asia 2027, dan meningkatkan peringkat FIFA. Wakil Presiden VFF. Masyarakat Vietnam tak mau Vietnam satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Vietnam tidak ingin tim nasional mereka berada satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hal ini disebabkan oleh kekalahan Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir melawan Timnas Indonesia. Dalam drawing Piala AFF 2024 yang dilangsungkan pada Selasa, 21 Mei 2024 siang WIB, Vietnam tergabung di grup B bersama Timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pertemuan antara Timnas Indonesia dan Vietnam ini tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Timnas Indonesia dan Vietnam berada di satu grup dalam 3 ajang berbeda, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala AFF 2024. Dalam 2 ajang awal, yaitu Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia selalu menang melawan Vietnam. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Kemudian, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda menang 1-0 dan 3-0 atas Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Karena itu, ada kekhawatiran di hati masyarakat Vietnam saat drawing Piala AFF 2024 dilakukan. Sayangnya, Vietnam harus kembali bertemu dengan Timnas Indonesia. Meski masyarakat Vietnam khawatir, Tran Anh Tu tetap optimistis bahwa Vietnam bisa menyulitkan Timnas Indonesia. Terlebih lagi, laga Vietnam versus Timnas Indonesia di fase grup akan digelar di kandang Vietnam sendiri, sehingga peluang Golden Star Warriors untuk memenangkan pertandingan lebih terbuka. Dari segi psikologi, banyak yang tidak ingin Vietnam berada satu grup dengan Timnas Indonesia. Namun, bagi saya semuanya sama saja. Apakah ada Indonesia di grup kami atau tidak? Target awal kami tetap satu, yaitu lolos ke semifinal, kata Tran Anh Tu, dikutip dari Okezone yang mengutip dari Soha. Timnas Vietnam akan bermain di kandang sendiri melawan Timnas Indonesia, yang mana itu merupakan keuntungan bagi kami. Kami bertekad melaju sejauh mungkin dengan melangkah selangkah demi selangkah. Pertama kami mencoba masuk semifinal, kemudian berjuang untuk bersaing di babak final, lanjutnya.